Lalu infrastruktur memang sangat penting ya dikembangkan, namun yang tidak kalah penting adalah keselamatan dari para pengguna jalan tol. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita membahas agar pengamanan ditambah, agar kecelakaan tidak terjadi kembali. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami. Yang pertama adalah Bapak Agita Wijayanto, anggota dari Badan Pengelola Jalan Tol. Selamat pagi Pak Agita. Selamat pagi Mas. Panggilannya Pak Gita ya? Iya. Terima kasih Pak Gita telah hadir bersama dengan saya. Kemudian adalah Mas Robi Prakoso. Mas Robi Prakoso adalah Presiden Director IDI, bukan Ikatan Dokter Indonesia ya, tapi adalah Indonesia Driving Institute. Terima kasih Mas Robi telah hadir bersama dengan saya. Saya akan mulai ke Pak Gita dulu. Pak Gita, apa evaluasi dari BPJT terkait dengan kecelakaan yang kerap terjadi? Ya, kami sudah mencoba melakukan road safety audit di sana dan memang ada beberapa masukan yang harus ditindaklanjuti oleh si BUJT. Dalam hal ini pengelola Jalan Tol Cipali. Mereka sebetulnya sudah melakukan pemasangan rob, tapi memang masih baru 30 km dan yang sebelah sana yang terjadi kecelakaan tadi itu masih belum sampai ke sana pemasangannya. Oke, rob ini apa Pak? Tidak semua orang paham nih rob. Rob itu adalah semacam tali dari baja yang fungsinya adalah Pembatas. untuk sebagai pembatas. Jadi kalau misalnya ada yang loncat dari lajur A ke lajur B itu tertahan di sana. Dan sebetulnya kalau Cipali ini di tengahnya kan ada cukup luas nih, ya cukup luas dan di situ ada parit. Dan memang kalau dari sisi engineering itu kan kita mendesain jalan tol itu dengan desain speed 120 km per jam. Maksimum. Jadi kalau misalnya dia 120 km per jam nggak akan bisa itu lewat ke sebelah. Jadi dia nyungsep di paritnya. Walaupun terkena hantaman dari belakang, tidak mungkin juga. Ya. Nah, cuman memang ini karena memang kita kebanyakan di jalan tol ini speeding, Mbak, yang masalah itu. Jadi mereka karena jalannya lurus, kecepatannya kadang-kadang melebihi dari kecepatan 100. Kita kan kalau di jalan tol kita kasih limitasi 100. Meskipun kita desain 120. Dengan margin 20 ini sebagai buffer. Tapi kebanyakan mereka melebihi itu. Sehingga akhirnya terbang gitu. Oke. Pak Gita, tapi tadi Bapak bilang kalau ini adalah relatif kilometer yang baru gitu. Nah, apakah memang apa yang berbeda begitu? Apakah memang sudah didesain secara biasa, maksudnya secara sistematis dan strukturnya sama atau bagaimana Pak? Jadi kalau di kami sebelum investor ini membangun jalan tol itu dia harus menyampaikan kepada kami rencana teknik akhirnya. Di dalam rencana teknik akhir itu kita lihat compliance-nya dengan peraturan yang ada. Salah satunya ya tadi. Tapi karena banyak yang nanya juga kok baru tapi bisa udah langsung kecelakaan gitu kan. Mungkin di benak masyarakat. Sudah lama sebetulnya. Kalau Cipali kan sudah lama. Enggak, untuk di kilometernya sendiri yang kalau kecelakaan ini kan event kan. Kita nggak bisa memprediksi kecelakaan mau di mana kayak ini yang kemarin robnya kan sudah kita lakukan audit safety, terus di sana ada rekomendasi kayaknya ini nggak bisa hanya parit saja, harus ditambah lagi measurement yang lainnya. Nah, kita coba pasang rob, mereka sudah pasang rob sepanjang 30 km, tapi kecelakaannya kan di tempat yang lain yang belum dipasang rob. Jadi memang tapi kan tidak menutup kemungkinan ya kalau sendiri ada pengaman sementara lah, sementara pengaman yang direncanakan belum terpasang. Tapi Pak Mas Robi setujukah kalau memang ini ada dua faktor, yaitu faktor dari infrastruktur yang tidak sepenuhnya sempurna karena belum ada rob dan juga faktor dari pengemudi? Ya, kalau kita bicara untuk filosofi defensive driving dulu, dalam artian untuk menjadi pengemudi defensif pastinya kita harus lihat kondisi pengemudi, karakter pengemudi, kondisi kendaraan dan kondisi lingkungan. Kalau memang mereka bisa untuk mengikuti defensive driving, ternyata kondisi lingkungannya yang berbeda, itu bisa mengakibatkan. Tapi faktor utama dari kondisi pengemudi. Faktor utama? Faktor utama. Jadi kondisi pengemudi itu merupakan faktor utama ya? Kondisi pengemudi dan karakter pengemudi itu mengambil kontribusi hampir 80% terjadinya eksiden. Kalau standar keamanan berarti sisanya 20%. Tapi standar keamanan yang layak itu menurut Anda seperti apa? Ya seperti khususnya di jalan tol, memang kalau dari sisi desain standarnya sudah memenuhi, sebetulnya sih
udah cukup safe selama kita mungkin speeding tadi ya Pak. Speeding nggak dilakukan, tapi kalau dia ternyata speeding waktu di jalan tol mungkin karena boring, bisa juga atau fatigue, bisa mengakibatkan kecapean ya, jenuh, dia pengen euforia, gas. Nah lebih dari itu mungkin kemampuan untuk kendaraannya juga. Ya untuk pengamanan juga melewati ya Pak ya, seperti yang Mas Robert tadi sampaikan, misal tertabrak, misal kecepatan lagi 100, tertabrak dari belakang, momentumnya pasti lebih dari 100. Itu yang terjadi pada tanggal 27. Alangkah baiknya memang masih ada additional barrier. Additionalnya apa yang dapat dikerjakan dalam waktu cepat? Ya Pak, saya nantikan jawabannya Pak Gita. Setelah jeda komersial, tetaplah bersama kami. Ya, saya akan langsung ke Pak Gita, Pak. Tepatnya dari berapa kilometer yang belum terpasang rob dari ruas tol Cipali? Ya, cukup panjang juga Pak, sekitar 40-an kilometer. Sekitar 40 kilometer, dan itu termasuk di titik kecelakaan yang terjadi. Nah, adakah kemudian langkah-langkah preventif sementara ya, memang menunggu pekerjaan rob ini selesai untuk dapat menanggulangi kecelakaan? Langkah preventif yang bisa kita lakukan adalah ya kita coba patroli di sana itu lebih diperketat lagi, karena masalah utamanya adalah speeding. Jadi patroli itu patroli apa? Patroli teman-teman dari kepolisian, karena kami juga untuk patroli kan yang bisa melakukan law enforcement ini kan teman-teman kepolisian. Jadi kami selalu bekerjasama dengan teman-teman kepolisian, dan untuk daerah-daerah yang rawan kita sudah pastikan di situ adalah black spot area. Kita coba perketat patrolinya. Jadi kita biasanya sesuai dengan SPM itu patrolinya tiap 30 menit itu mereka harus. Oke, itu dari sisi mengendalikan behavior pengemudi. Tapi bagaimana dengan sisi pengamanan? Perlukah dibuat rob sementara, rob yang relatif temporary untuk dapat setidaknya menahan dari kendaraan keluar jalur? Kalau sementara kira-kira nggak bisa ya, percuma saja, karena memang itu kan kita menahan energi. Jadi kalau misalnya robnya itu hanya sementara, kayak misalnya bedeng kayak gitu, ya nggak ada gunanya juga. Jadi memang itu ya harus dipasang sesuai dengan standar yang sudah ada. Karena kalau enggak, percuma saja, nggak ada gunanya. Malah nanti jadi negatif, udah dipasang rob, tapi kenapa masih terjadi kecelakaan? Gitu kan. Tidak maksimal juga buat apa ya? Oke. Jadi kalau yang tadi Bapak bilang, itu patroli adalah untuk menjaga kan. Nah itu biasanya untuk melihat pengemudi itu jalannya terlalu ngebut atau enggak. Pasti relatif kayak gitu. Karena memang pengemudi tadi Pak Robi bilang menentukan 80%. Nah biasanya pengemudi ini kadang kalau jalan di jalan tol ratusan kilometer, tapi mereka pengen cepat sampai, padahal mereka kondisinya lelah. Kalau Pak Robi sendiri melihat, apakah rest area yang sudah ada di tol Cipali ini memang sudah mumpuni, sudah cukup jumlahnya? Oke, kalau kami sempat survei, malah tahun lalu kami sempat campaign untuk membuat encourage pengemudi seperti rally di tol Cipali sih, jarak antar rest area sudah cukup representatif, di range 20 sampai 30 km ada rest area. Oke, jadi rest area besar maupun kecil untuk Tapi apakah penggunaannya sudah maksimal oleh para pengemudi ini, Pak? Kalau dilihat dari datanya mungkin yang dimiliki. Kalau dari mudik kemarin sudah maksimal, ya sudah maksimal. Bahkan kita over capacity, gitu loh. Jadi, tapi memang kalau untuk yang non mudik ini kan jalan tolnya lancar. Jadi tadi target-target pribadi ini yang bikin harusnya itu kan kita sehari itu nggak boleh lebih dari 8 jam driving. Dan setiap 4 jam itu harus istirahat 1 jam minimal. Jadi itu yang ideal ya? Itu yang ideal, tapi kita kan biasanya dipaksa, tinggal... Betul. Itu kan berbicara mengenai fatigue ya, kecapean. Tapi apakah itu menjadi faktor utama dari kecelakaan setelah mudik? Kan kita bicara non mudik nih. Dalam 1 bulan terakhir, apakah fatigue yang menjadi utama atau kemudian speeding yang menjadi utama? Dari catatan kami, dari kecelakaan yang terjadi, kita coba kelompokkan kan. Pada saat kecelakaan kan kita langsung identifikasi masalahnya apa. 67% itu karena masalah pengemudi. 32% itu karena masalah kendaraannya. 1% itu masalah lingkungan. Pengemudi itu banyaknya yang ngebut atau mereka kelelahan atau yang dari mana, Pak, pengemudi ini kebanyakan itu adalah mayoritas itu
sekitar 30-40% itu karena kecelakaan sendiri. Kecelakaan sendiri tuh artinya dia yang menyebabkan kecelakaan, dia nggak ada objek terus nggak ada ada yang menyeberang atau apa. Jadi dia kecelakaan memang karena dia sudah fatigue, kan kita micro sleeping itu kan sangat bahaya. Jadi micro sleeping itu tiba-tiba kita sudah di jalur kanan, padahal kita nggak ngerasa. Nah itu yang dari record kami itu yang terjadi, sehingga artinya bahwa ini tidak bisa dilakukan kita menyelesaikan infrastrukturnya saja, tapi juga harus ada law enforcement. Makanya kami juga di Cipali ini kita sudah memprogramkan untuk mengurangi speeding itu, kita ada operasi speed gun. Dan kita sudah melakukan 4 kali itu operasi speed gun, mana yang dia over dari kecepatan. Itu kan sudah dijaga perilakunya Pak, tapi apakah kemudian pengemudi bisa mengubah perilaku dengan waktu cepat gitu kan? Kulturnya kan ini harus berubah, budaya pengemudinya juga kan itu hal yang membutuhkan waktu. Apa yang harus dilakukan, Pak? Memang spesifik untuk pengemudi di Indonesia ya. Kembali lagi 4 faktor utama pengemudi menjadi pengemudi defensif kan. Nomor 1 pasti untuk alertness, awareness, anticipation dan attitude. Dan attitude yang punya peranan penting. Iya, di situ. Baik. Makanya mestinya harus lebih banyak seperti safety campaign untuk program-program. Dan kami lihat memang sekarang sudah bertahap seperti multinational company udah aware terhadap safety. Jadi mereka ada training. Betul. Dan budaya itu kan tidak hanya dari para penyelenggara safety campaign, Pak. Kita juga mesti sadar kalau harus sadar sendiri, keselamatan kita dipertaruhkan buat apa keselamatan sudah mumpuni, infrastruktur juga sudah ada, tapi kita tidak menyayangi diri kita sendiri dan menjaga keselamatan diri kita. Oke, terima kasih Pak Roby dan juga Pak Agita untuk informasinya di Studio Selamat Pagi Indonesia kali ini.